Konon, orang yang tidak pernah menemukan passion-nya akan selalu merasa tidak puas, kosong, dan tidak bahagia. Menemukan passion itu tidak terjadi dalam waktu semalam, melainkan suatu proses yang membutuhkan waktu, pemikiran, dan usaha yang serius. Yang jelas, tidak ada kata terlambat untuk menemukan passion. Jangan sampai hidup kita mengalir begitu saja tanpa kita benar-benar merasa hidup. Hai guys, balik lagi di podcast Gardu Share the Light. Mungkin topik kali ini udah sering diulas, tapi kali ini kita ingin membahasnya karena sebagian orang masih belum tahu tentang bagaimana cara menemukan passion, atau bahkan merasa membuang-buang waktu untuk membicarakan tentang passion. Mungkin kamu yang lagi dengerin juga termasuk yang belum yakin sama passion sendiri. Dan kalau ditanya masih suka bingung jawabnya. Untuk itu gue Sibia yang jadi host kali ini dan gue ditemenin sama Welsi dan Resti. Hai guys! Halo! Ketemu lagi kita di podcast Gardu Share the Light. Ya, gue yakin kabar kalian baik-baik aja, oke? Puji Tuhan. Amin. Oke ya, masih banyak loh ternyata teman-teman di sekitar kita yang bingung ketika ditanya apa passionnya loh. Tapi ya guys, sebenarnya tahu nggak sih arti passion itu sendiri apa? Gue kali ini mau tanya sama Welsi dulu deh, Ci. Apa, Ci? Ya, kalau menurut gue, passion itu sesuatu yang ketika kita melakukannya atau kita menjalaninya, itu kita ngerasa bersemangat, tuh, seneng, tanpa beban, tanpa paksaan. Kayak gitu sih, passion. Kalau lu, Res? Kalau menurut gue sih passion itu ya hal yang kita lakuin dan kita enjoy gitu ngelakuinnya gitu. Gitu ya. sih. Ya sama lah ya. Gue juga setuju sih bahwa ya passion itu sesuatu hal yang kita sukain dan kita nikmatin sih buat ngelakuinnya ya. Tapi ada lagi nih yang lebih komplitnya ya. Bahwa sesuatu yang sangat kita sukain dan kita nikmatin ketika kita ngelakuinnya. Sekalipun nih kita nggak jago, kita nggak mahir dan nggak dibayar untuk ngelakuinnya, tapi sih yang pertama sih yang gue suka ya, yang kita nggak mahir tapi kita nikmatin gitu. Nah, passion kamu itu apa sih? Well, kalau gue sih kayaknya ya passion gue itu lebih ke arah sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas gitu, kegiatan outdoor atau aktivitas olahraga. Jadi lu dalemin sesuatu itu? Enggak gue dalemin juga sih sebenarnya. Hobi dong, hobi. Hobi. Iya, hobi. Bisa jadi itu hobi juga. Kalau lu, Res? Kalau Resi kita udah tahu ya. Kayaknya kita udah tahu kalau Resi. Kalau untuk saat ini ya puji Tuhannya ya udah tahu ya. Jadi kalau menurut gue sih ya passion gue itu ya sebenarnya lebih ke membuat sesuatu sih. Membuat dan menjual, itu passion gue. Oke. Dari dulu ya emang itu Res yang lu pengen nih. Membuat sesuatu itu. Dari SMP gue ngeh banget sih itu. Tapi ya prosesnya panjang lah nemuin sampai sekarang. Iya, gue paham. Tapi lu kayak udah tau lah, lu udah nemuin ya. Kayaknya gue suka ini gitu ya. Oke. Nah, menurut lu nih Res, seberapa penting sih peran passion itu dalam kehidupan lu? Menurut gue sih penting ya. Jadi kita juga tahu sih. Jadi apa yang sehari-harinya kita juga tahu mau ngelakuin apa. Lebih terarah aja gitu. Saat kita tahu apa yang jadi passion kita sih. Menurut gue sih gitu. Iya. Oke. Kalau lu, Wel? Kalau gue karena tadi passion gue kan lebih ke arah kegiatan outdoor dan hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas fisik gitu ya. Jadi kalau sampai di term ini gitu, itu menjadi penghilang stres dalam bekerja kalau gue. Jadi menurut lo olahraga adalah penghilang stres lo dalam bekerja, benar? Benar. Nggak cuma olahraga ya, tapi semua jalan-jalan.
jalan-jalan apalagi. Itu bukan passion. Tapi bersemangat kok melakukannya tanpa beban dan tanpa paksaan. Bener, bahkan kita bayar. Nggak ngasilin duit tapi bayar ya. Iya, bayar. Kalau gue sih, gue nggak ada yang nanya tapi gue jawab sendiri ya. Oke. Gue waktu juga baca ini, gue juga mikir sih sebenarnya passion gue ini apa ya. Ternyata nggak gampang ya kita, bener sih kata Resti. Kita ngomongin passion tapi kita sendiri juga bingung ya sebenarnya apa ya. Tapi gue juga gitu, gue mikir apa ya passion tuh apa, gue suka apa gitu ya. Tapi ternyata ada juga orang yang sebenarnya nggak tahu passionnya apa. Gue jalan-jalan aja, yang penting gue dapet duit, bener gak? Ya nggak? Benar. Iya, banyak. Gue lebih suka orang yang gue lihat, oh iya nih emang passionnya dia gitu. Gue tahu berjuangnya dia dari mana. Gue tahu kayak ngelihatnya tuh kayak ngeliatin prosesnya tuh, oh begini kayaknya seneng gitu ya. Walaupun di gue nggak begitu gitu. Gue kadang passion lu kerja sih gini, enggak juga. Gue mah yang penting dapat duit, bener kata Wel sih, bener nggak Wel? Dapat duit ya Wel. Benar. Abis itu dipakai gitu. Nah, dipakai buat biayai passion kita. Ya. Ya, nah gue tertarik nih, kita kan berarti kita harus belajar dari Resti ya Wel ya. Nah, gue pengen nanya nih Res, gimana sih lu bisa nemuin passion lu ini sampai lu bener-bener ngelakuin dan lu dari yang gak mahir sampai bisa kayak gini? Gimana sih cara lu nemuinnya? Kok ini panjang ya ceritanya? Ya gak apa-apa. Cerita Gimana yang ya? Inti-intinya yang lu gimana sih gitu mulainya. Ya kayak tadi gue bilang gitu, gue kayak sadar atau kayak ngerasa ini tuh passion gue tuh itu dari SMP gitu. Dari ada satu pelajaran pas SMP itu namanya kewirausahaan. Nah di situ guru gue nyuruh kita jual produk makanan dan kita jual lah makanan itu gitu. Dan di situ gue sama sekali nggak bisa buat apa-apa gitu, karena ya basicnya orang tua gue juga nggak pernah ngajarin kayak buat makanan yang kayak kue-kue gitu lah istilahnya, cuman makanan sehari-hari lah di rumah gitu. Di situ gue nggak kehabisan cara gitu, gue kepikiran aja gitu, nggak tahu kenapa tiba-tiba ada ide kayak, oh gue beli aja nih kue, terus gue kue ini gue bikin hal baru gitu. Jadi gue sebenarnya cuman recreate punya orang aja gitu, padahal gue nggak bikin apa-apa. Lo bungkus lagi gitu ya Res ya? Iya, jadi waktu itu gue pernah bikin kan kayak kue kan berlapis-lapis ya, gue nggak bisa bikin kue ya gue beli bolu jadi, gue beli krimnya jadi, ya gue gabung. Oh gitu. Oh, oke. Oh baik. Besok dia jual kuenya begitu tuh Wel. Enggak ya, sekarang udah bikin sendiri ya teman-teman, tenang. Iya. Enggak, lu yang jual begitu buat kita belajar. Oh iya benar. Iya benar. Oh oke. Iya, dari kayak gitulah istilahnya ya. Gue nggak bisa apa-apa kan pada saat itu, tapi itu bener belajar dari keterbatasannya, gue jadi nemu cara lain lah gitu istilahnya. Ya dari situ, jadi kan terus gue kayak udah selesai itu jualan, gue kayak ada rasa, wah seru ya, kayak enak ya gitu loh, kayak bikin ini terus menghasilkan ini, ada yang didapat juga gitu kan. Nah pas di SMP itu kayak, tapi ya udah lalu gitu aja lah, cuman karena satu pelajaran ya nggak diterusin lagi kan. Nah jalan lah SMP, SMA. Di SMA tuh bener-bener hilang lah sama sekali, nggak pernah nyentuh yang namanya buat ini buat itu tuh sama sekali enggak. Kayak gitu, jadi kayak bisa hilang aja gitu, kita nggak tahu jadinya sebenarnya passion kita apa gitu. Iya. Nah pas udah masuk kuliah tambah parah lagi. Iya, bikin rumah ya. Iya, kita malah ngaduknya bukan adonan, semen. Iya, semen kita ngaduk. Sama lagi kuliahnya. Oh iya. Kalian berdua satu kampus satu dosen ya. Oke, baik. Iya kayak gitu. Bayangin dari SMP sampai kuliah itu hilang lah istilahnya, kayak ya kependam aja gitu, nggak ketemu gitu, tiba-tiba hilang. Berarti kan berapa tahun lah sampai setelah kuliah, pas udah semester akhir lah itu baru muncul lagi kayak
udah semester akhir kan pelajarannya nggak banyak, kayak istilahnya tinggal tugas akhir lah gitu. Di situ mulailah kayak waktu-waktu yang ada iseng buat apa gitu di rumah, bikin makanan ini, bikin makanan itu. Nah dari situ kayak muncul lagi kayak wah gue ketemu lagi nih, kayak dapat gairahnya lagi lah untuk ngelakuin itu gitu, buat sesuatu. Akhirnya ya dari situ, dari iseng-iseng buat lagi, terus kayak temen bilang jual lah. Dari situ, dari orang lain pun kita bisa nemuin loh passion kita gitu, kayak orang lain ngasih tahu kita gitu, kita disadarin lah istilahnya. Suruh jual res gitu ya. Iya benar. Jadi nggak selamanya passion itu timbul dari kita tahu sendiri gitu, bisa juga orang lain yang ngingetin kita, kayak passion lu di sini deh, karena dia merhatiin kita suka ini, ngelakuin ini gitu sih ya. Nah dari situ kita gue tahu, sadar, ya lulus kuliah awalnya nekat langsung. Pokoknya nggak mau lanjut, nggak mau kerja di bidang yang udah gue kuliah, udah gue pelajarin, nggak mau. Benar, itu berat loh, itu berat banget. Berat. Itu kan perlu usaha yang serius banget kan buat lu kayak gitu kan. Betul. Perlu niat. Iya niat, karena kan perlu modal kan kayak gini. Nah, iya di situ. Orang tua. Nah, iya benar. Dukungan orang terdekat itu paling penting. Nah di saat gue memutusin untuk kayak itu berat banget teman-teman, kayak nggak langsung didukung lah istilahnya. Bayangin udah kuliah gini-gini, gue nggak mau lanjutin gitu kan. Tapi di situ bener-bener nekat. Akhirnya gue nggak kerja di bidang yang seharusnya lah istilahnya. Ya gue jalanin itu gitu bener-bener sendiri. Gue cari gue harus buat apa. Dan ya awal-awal mulai, namanya nggak punya modal, nggak punya modal istilahnya. Gue balik lagi tuh, gue inget SMP. Akhirnya gue beli makanan, gue kemas ulang dan gue jual lagi. Good. Dari situ ya gue mikir aja gitu, gue belum bisa apa-apa. Gue juga sebenarnya nggak ada bakat atau turunan bisa bikin kue-kue kayak sekarang ini gitu. Akhirnya gue mikir, gue uang dari mana mau belajar ya. Akhirnya gitu gue bisa ngerjain apa yang gue bisa kerjain dulu lah istilahnya. Itu gue bungkusin, bayangin aja. Sebenarnya intinya itu sih namanya passion menurut gue. Lu nggak bakal malu untuk ngelakuin hal yang mungkin dianggap orang lain rendah, ya it's okay. Iya. Ngerti gue. Jadi lu tetap lakuin gitu. Kayak gue belanja udah kayak apa ya, kayak mungkin kalau cewek ngeliatnya kayak cowok udah bawa belanja di motor banyak gitu. Oh iya gue pernah lihat lu kayak gitu ke pasar. Iya, kayak gitu kan nggak semua orang mau ya gitu untuk ngejalanin itu. Tapi berhubung gue ngerasain passion gue, ya gue lakuin itu, gue belanja. Terus udah setelah itu gue bungkusin itu jadi harga 2.000-an. Dan gue jual. Dan di situ ya gue nabung. Bisa buat ada modal segini gue beli ini. Dan waktu ngejalanin itu gue juga sempet kerja lah akhirnya gitu, karena ya gimana ya, gue juga nggak bisa nuntut orang tua. Akhirnya gue milih ada tawaran kerja, gue kerja gitu kan. Nah ini yang namanya gue sih berarti termasuk tipe yang nggak bisa kerja yang bukan passion gue gitu. Jadi, dan itu lu menyadari itu bahwa ternyata gue nggak bisa nih gitu. Iya. Setelah gue kerja itu, gue nggak sejahtera sama sekali gitu. Kayak gue nggak bisa nih kayak gini, gue duduk gini-gini aja kok gue digaji gitu. Kayak gue cuman kerja gini-gini kok gue digaji ya. Gue ngerasa kayak gini, ada orang yang pengen banget di posisi gue dan dia pasti maksimal banget walaupun dia cuma melakukan hal ini, tapi dia senang gitu. Dan gue ngerasa bersalah kalau gue tetap di situ. Itu perasaan gue. Padahal lu juga bisa nggak senang ngerjain itu kan? Iya, perasaan gue di saat itu tuh kayak ya nggak damai aja gitu. Walaupun gue kenapa? Setengah-setengah gitu bukan? Iya, gue ngerasa kayak even walaupun dapat uang, tapi kok gue kayak nggak ngapa-ngapain ya. Gue kayak nggak ada perkembangan gitu. Gue ngerasanya di diri gue. Nah, ya akhirnya gue berhenti dari pekerjaan itu, dan di situ benar-benar setelah itu baru gue benar-benar bulat lah istilahnya. Oke, gue mau buat ini gitu loh. Usaha sendiri dengan modal yang ada sekarang. Ya gue beli apa yang bisa gue beli dulu gitu. Dan ya puji Tuhan
sekarang bisa ada Tati Bakery. Iya, benar-benar. Jadi istilahnya lu nggak mau lu dapet duit, padahal lu ngelakuin sesuatu yang lu nggak suka. Jadi kayak ngapain gitu ya, ya kayaknya nggak enak ya Res, berat ya Res. Iya, sekalipun lu bisa, gue tetap ngelakuin apa yang terbaik yang gue bisa lakuin, tapi Iya, gue merasa kayak gue nggak gimana ya, nggak ada sesuatu dari gue yang bisa berkembang, gue ngerasa gitu sih. Nggak passion. Iya bener, makanya gue kayak gregetan sendiri gitu setiap hari jalanin hal itu terus dan berulang-ulang, dan lu nggak begitu passion di situ kan kayak jenuh juga dong, bakal stres juga lu kalau gue gitu ya. Oke. Good. Wah, cerita yang menarik juga ya. Yang gue dapet sih, gimana Wel? Yang gue dapet dari cerita Resti tadi, mau sharing yang gue dapet cerita dari Resti tadi, berarti peran orang terdekat tuh penting ya sebetulnya untuk kita menentukan passion hidup dan mungkin juga jalan hidup gitu. Karena Resti kan tadi SMP tuh, dia sebetulnya udah nemu apa yang dia suka. Cuman kelewat nih masa SMA sama masa kuliah nih. Karena si Resti mungkin masih kecil kan di sini. Dia nggak menyadari, dan mungkin orang terdekat juga nggak ada yang menyadari hal itu, atau Resti juga cerita mungkin kan. Iya, udahlah sekolah aja dulu, kuliah yang benar. Iya, bener. Jadi ada kayak apa ya kita bilang, kayak waktu yang hilang yang sebenarnya Resti bisa pakai sebenarnya dengan lebih maksimal dong. Bener, gue juga ngerasa itu. Iya, bener. Iya sih, bener juga ya. Jadi kalau udah ada orang terdekat kita, kalau ya terdekat lah, bisa teman, bisa saudara mungkin ya, atau orang tua sih, yang lebih harusnya yang lebih melihat potensi atau apa nih passion anak gitu ya, yang lebih mengarahkan. Wah, itu sih akan sangat menjadi bibit yang berkembangnya akan menjadi sangat buah lah kalau kita bisa bilangnya. Iya, benar. Iya. Gue juga kayak teringat gitu ya waktu adek gue Yuda ini ya, dia tuh apapun pokoknya dia maunya musik kan gitu ya. Gue juga terus waktu itu dia masih SMP, terus gue ya karena dia paling pinter ya di antara kita bertiga, gue berharapnya dia jadi dokter. Gue ngatur hidup dia, mohon maaf. Iya bener nih, iya nih anak terakhir, iya bener, itu bener banget posisinya. Gue kayak mikir, ini terus pernah dia ngomong sama bokap nyokap gue gitu, SMA-nya mau di mana gitu, pokoknya berhubungan sama musik. Tapi kan kayak bokap nyokap gue kayak berat gitu di Jogja or something gitu, gue lupa deh di satu tempat gitu. Kayak mikir loh, ini bukan sekolah SMA, maksudnya sekolah musik ada sih kayak pelajaran lain-lainnya, tapi fokusnya lebih ke musik gitu loh. Tapi nggak di Jakarta gitu, pokoknya kayak berat lah gitu. Terus gua kayak ojok, oh janganlah gini. Tapi kan ya dulu kan gue juga masih ini, jadi peran bokap nyokap gue lebih besar. Nah waktu dia kuliah, dia mau musik gitu, gue sampai janganlah ke kedokteran aja, sayang tahu udah masuk IPA lah, pokoknya gue ngerayu gitu ya. Terus gue mikir gitu, terus satu saat adik gue ngomong gini, gue udah pikir-pikir, oh kayaknya enggak deh, gue tetap maunya di musik gitu, karena gue emang suka itu. Dan gue berarti bukan orang terdekat yang mendukung. Benar. Gue langsung mikir, oh ternyata passion tuh kayak gitu, sampai dia memilih untuk dia pergi gitu. Gue pikir oh dia ngelakuin semua yang dia suka, walaupun berat kan ya Ret ya, lu ngelakuin banget. Prosesnya berat banget kan ya, sama gitu. Gue ngerasa oh gitu ya. Kalau dari gue sendiri sih kayaknya gue nggak sampai kayak kalian deh, kayaknya gue kayak yang yang dibilang gue kerja, maksudnya melakukan sesuatu ya, memang gue lagi kayak nyari sesuatu. Gue sih lebih ke arah yang udahlah gue kerjain apa aja, yang penting gue dapet duit, gue bisa ngapain gitu. Gitu sih kalau gue. Kalau lu gimana Wel? Kalau tipe orang dalam pekerjaan, gue sama kayak Kabia.
Cuman kalau misalnya ditanya lagi tentang passion tadi ya, pertanyaan awalnya ya, gimana cara lu nemuin passion? menemukan passion, kalau gue sebenarnya ketika gue ditanya apa passion kamu, itu gue baru mikir passion gue apa ya kira-kira ya, apa yang kira-kira gue sukain ya kayak gitu. Sama. Cuman kalau menurut gue ya, cuman gue nggak tahu dia benar apa salah ya, passion itu bisa dihubungin sama intelligence kita, tapi nggak tahu ya benar apa salah. Kan waktu itu kan pernah tuh ada pendeta yang khotbah tentang multiple intelligence pada seseorang. Nah, itu kan ada 8 atau 9 intelligence tuh. Ada musik, ada kinetik, ada spasial, ada interpersonal, terus yang lain-lain gue juga lupa. Mungkin kalau buat menemukannya, teman-teman yang belum nemuin, masih bingung banget gitu kan, masih ngeblur banget, mungkin bisa dicari dari situ, disesuaikan. Misalnya itu kan ada teori nih kan kita anggapnya. Iya. Ada teori, terus coba aja apa sih yang saya senengin gitu, dibilang apa sih sebenarnya yang saya senengin. Karena kalau menurut gue harusnya, kalau di gue ya, kalau di case gue itu kayaknya berkaitan dengan basic intelligence gue tadi, karena kan gue tadi sukanya di kinetik ya, outdoor activity dan segala macam itu emang hal yang udah gue senengin dari zaman dulu gue SD kali sebetulnya. Itu hal yang udah gue senengin, dan itu hal yang menjadi ekstrakurikuler gue yang selalu gue ambil gitu. I see. Jadi menurut gue ya itu passion gue, biarpun sekarang balik lagi gue nggak berkarir di situ, cuman itu yang balik lagi akan gue jadikan sebagai hiburan lah bagi gue. Gitu sih. I see. Nah, dari tadi kita udah ngomongin nih passion kita kan ya, kayak gue apa, dan kayak mungkin di antara kita masih ada lah yang pasti masih bingung lah sama passionnya apa. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung tentang passionnya apa, bisa nih jawab pertanyaan-pertanyaan di sini nih. Yang pertama, hal apa aja sih yang kamu sukai? Jadi kayak kita tahu dulu kita tuh suka apa. Misalnya kita bisa tulis, kita suka menggambar, kita suka menyanyi, kita suka apa lagi? Mengotak-ngatik atau apakah gitu kita tulis nih misalnya. Oke. Nah, di kedua kita lanjut nih, apa yang dapat membuat kamu bersemangat dan merasa hidup? Misalnya dari beberapa tadi, misalnya cuman menggambar dan menyanyi yang buat kita kayak bersemangat lah untuk mengerjakannya dan merasa hidup. Nah, di pertanyaan ketiga, sebutkan 3 hal yang buat kamu bahagia. Nah, dari 2 yang kamu suka misalnya, sebutin apa aja sih dari situ yang buat kamu bahagia dalam melakukannya, kayak menggambar mungkin bisa mengekspresikan suasana hati kita bisa bebas ekspresi lah istilahnya di menggambar itu. Nah, selanjutnya di keempat, misalnya jika uang bukan masalah untuk kamu, apa yang kamu lakukan? Apa yang mau kamu lakukan? Nah, jadi kayak sebenarnya 4 sama 5 ini bakal mirip sih teman-teman. Kayak jika uang bukan masalah untuk kamu, apa yang mau kamu lakukan? Dan jika sekalipun kamu tidak dibayar, apa yang mau kamu lakukan? Jadi misalnya tadi dari 2 itu, dari misalnya menggambar atau menyanyi itu, misalnya aku nih menggambar, jadi kayak walaupun aku menggambar atau hasil karyaku yang aku buat ini nggak dibayar atau yang nggak diakui orang lain, itu it's okay gitu. Nah, kalau kalian punya perasaan yang kayak nggak apa-apa, toh kan ini passion gue buat ini untuk gue kok gitu. Apa yang kita kerjain itu tuh kayak bukan untuk pengakuan orang lain, tapi itu sebagai ekspresi dari diri kita gitu. Jadi jadi dari pertanyaan yang tadi, kita mudah-mudahan bisa sih temuin apa yang jadi passion kita, apa hal yang kita sukai, dan sekalipun kita nggak dibayar atau nggak diakui orang lain, kita tetap mau melakukannya. Menurut gue itu udah bisa jadi salah satu cara bagaimana kita menemukan passion kita gitu. Tapi sebenarnya agak butuh waktu ya untuk mencerna ini, untuk menjawab pertanyaan
Iya, pernyataan. benar banget. Santai aja teman-teman, jangan kayak mentang-mentang misalnya temennya udah dapat passion, kalian belum. Terus kalian ngerasa jadi kayak minder, yang jangan minder. Semua punya waktu dan prosesnya masing-masing kok. Jadi jangan banding-bandingin kita dengan diri orang lain gitu. Benar. Ya, jadi intinya ya kalau emang kita belum nemuin jawabannya, kita ini ya emang butuh waktu ya, Res ya, Well ya, buat mikirin semua ya. Maksudnya memang nggak dalam celing gitu langsung dapet gitu yang apa yang kita suka ya. Kadang kan kayak Resi aja dari SMP ya, gitu kan. Dan ternyata baru nemu lagi pas udah selesai kuliah, bahkan di dalam pada saat Resti kerja juga gitu ya. Nah intinya sih, kalau emang kamu mau mikirin banget nih, berarti kan artinya ya kamu sungguh-sungguh gitu, serius buat mikirin apa ya passion gue gitu ya. Gitu kali ya. Kayak lu kan Res, lu pikirin bener-bener ya berarti waktu itu ya, bahwa lu buat ambil langkah kayak gini. Iya. Oke teman-teman. Ternyata ya nemuin passion itu nggak terjadi loh dalam waktu semalam. Buktinya ada yang udah dari SMP, tapi dipikirin lagi nih, bener nggak ya pas udah selesai kuliah. Berarti udah lewat berapa tahun itu kan ya. Mungkin udah lewat 5 tahun, 6 tahun. Tapi dipikirin lagi, beneran nggak nih? Jadi ternyata nemuin passion itu butuh waktu, pemikiran, dan usaha yang serius. Bener, Well? Nah, bahkan ada di Pengkhotbah 3 ayat 22 bilang, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagianya. Wis, mantep banget nih ayat ya. Jadi teman-teman, mulailah mencoba menemukan lebih baik daripada terus mengacuhkannya, sampai pada akhirnya kamu merasa kosong dan hidupmu tidak bahagia. Nah, ada sebuah catatan ya teman-teman. Topik passion kali ini tuh tidak ada terkait dengan karir. Nantinya tuh akan ada beberapa kontroversial seru mengenai hal ini. Nanti kita akan bahas di podcast selanjutnya. Jadi, temuin passion teman-teman dulu ya. Jangan stres, jangan berharap dalam satu malam bakal ketemu. Tapi justru dipikirin dan butuh usaha yang serius. Oke guys, thank you buat teman-teman yang udah dengerin ini. Thank you buat Resti, buat Welsi. Kita benar-benar belajar apa itu passion sesungguhnya. Benar guys? Ya benar. Ya, thank you. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye. God bless you. God bless.